Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riandini dengan NIM 2510301252245 dengan prodi S1 Ilmu Keperawatan, mata kuliah Biomedik. Saya di sini akan menjelaskan sistem kardiovaskuler, sistem pencernaan dan metabolisme tubuh, dan sistem imun dasar. Sistem kardiovaskuler berfungsi mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan membuang sisa metabolisme. Organ utama, jantung, memompa darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah terdiri dari arteri membawa darah keluar dari jantung kayak oksigen, vena membawa darah kembali ke jantung kayak CO2, kaliver tempat pertukaran zat antara darah dan sel. Darah membawa oksigen, O2, karbon dioksida, CO2, nutrisi, hormon, dan antibodi. Fungsi utama, transportasi zat, O2, CO2, nutrisi, hormon. Regulasi suhu pH. Pertahanan tubuh sel, darah putih, antibodi. Selanjutnya, ini ada peta lapisan dinding jantung, yaitu ada fungsi myodarium, fungsi endokarium, fungsi perikardial cavity, fungsi epikardium, fungsi varietal perikardium. Nah, di sini ada dua jenis peredaran darah, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Selanjutnya di sini ada rute sirkulasi peredaran darah, yaitu rute peredaran darah besar dan rute peredaran darah kecil. Nah, selanjutnya di sini kan ada organ-organ tubuh manusia, yaitu aorta berfungsi membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian vertikal kiri samping ke seluruh tubuh manusia. Bilik kanan untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Bilik kiri untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Vena cava berfungsi untuk membawa kembali aliran darah yang mengandung CO2 yang alasannya dari seluruh tubuh dibagikan atas menuju ke jantung, yang alasannya dari seluruh tubuh di bagian atas menuju ke jantung. Selanjutnya, vena pulmonalis yang berfungsi membawa darah mengandung O2 dari bagian vertikal kiri sampai ke seluruh tubuh manusia. Arteri pulmonalis untuk mengganti CO2 dengan uap air dalam darah menjadi O2. Katup tricuspidalis serta berfungsi memisahkan atrium kanan dan vertikal kanan, mengalirkan darah sedikit oksigen dari atrium ke vertikal kanan. Katup bicuspidalis untuk katup yang memisahkan antara atrium kiri dengan vertikal kiri. Serambi kanan berfungsi menerima darah kayak CO2 dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi menerima darah kayak CO2 dari paru-paru. Dinding jantung berfungsi membuat jantung berdetak serta mencegah agar jantung tidak bocor. Selanjutnya, sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Sistem pencernaan bertugas memecah makanan, menyerap zat gizi, mengeluarkan sisa yang tidak terpakai lagi. Organ pencernaan, mulut, mekanik, mengunyah, dan kimiawi, enzim amilase. Kerongkongan menyalurkan makanan, lambung itu pencerna protein dengan HCI dan pepsin. Usus halus, pencernaan utama dan penyerapan nutrisi. Usus besar menyerap air dan membentuk feses. Hati menghasilkan empedu metabolisme zat gizi. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan dan hormon insulin. Selanjutnya, metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh. Anabolisme menyusun zat sederhana menjadi kompleks. Contohnya sistem protein,
pembentukan otot. Metabolisme pemecah zat kompleks menjadi sederhana untuk menghasilkan energi, contohnya glukolisis memecah glukosa. Energi utama ATP atau adenolis trifosfat. Nah, di sini ada organ-organ pencernaan manusia. Itu ada mulut, kelenjar ludah, tenggorokan, hati, kantung empedu, usus halus, rektum, lambung, pankreas, usus besar, anus. Di sini juga ada metabolisme tubuh. Selanjutnya, sistem imun dasar. Sistem imun dasar adalah mekanisme pertahanan alami tubuh untuk melindungi diri dari serangan benda asing seperti bakteri, virus, jamur, atau racun yang bisa menyebabkan penyakit. Sistem ini bekerja setiap saat, bahkan tanpa kita sadari, untuk menjaga tubuh tetap sehat. Di sini ada komponen sistem imun dasar. Sistem imun dasar terdiri dari dua jenis pertahanan utama. Yang ke satu, sistem imun non-spesifik bawaan atau innate immunity. Disebut bawaan karena sudah ada sejak kita lahir, menyerang semua kuman yang masuk tanpa membedakan jenisnya. Contohnya itu kulit, penghalang pertama agar kuman tidak masuk. Lendir dan bulu hidung menangkap debu atau mikroba. Air mata dan air liur mengandung enzim yang membunuh kuman. Asam lambung menghancurkan kuman yang masuk lewat makanan. Sel fagosit, makrofag, dan neutrofil membawa dan menghancurkan kuman. Peradangan inflamasi tanpa tanda tubuh yang melawan infeksi. Misalnya luka jadi merah dan hangat. Nah, ciri bekerja cepat tapi tidak mengenali kuman secara khusus. Ciri bekerja lebih lambat dan tepat sasaran. Yang kedua, sistem imun spesifik didapat atau adaptif immunity. Imun spesifik didapat adaptive immunity, mulai bekerja setelah tubuh menganalisis jenis kuman tertentu, bersifat spesifik dan memiliki memori imun. Tubuh bisa ingat dan melewati lebih cepat jika kuman itu datang lagi. Komponen utama, sel implosite B menghasilkan antibodi untuk melawan antigen zat asing. Sel implosite T menghancurkan sel tubuh yang terinfeksi virus atau kuman. Antibodi, zat khususnya menempel pada kuman agar bisa dihancurkan. Selanjutnya, cara kerja sistem imun dasar. Deteksi tubuh mengenali adanya zat asing, antigen. Respon awal sistem imun bawaan menyerang secara umum. Respon lanjutan sistem imun adaptif membentuk antibodi. Memori imun, jika kuman sama masuk lagi, tubuh langsung melawan lebih cepat. Selanjutnya, faktor yang menjaga sistem imun tetap kuat, yaitu makan makanan bergizi seimbang, istirahat yang cukup, olahraga teratur, menjaga kebersihan diri, mengelola stres. Nah, mungkin segitu saja presentasi dari saya tentang sistem kardiovaskuler, sistem pencernaan dan metabolisme tubuh, dan sistem imun dasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.